ingin bertanya mengenai pengalaman Bapak selama menjadi dosen, Pak. Sejak kapan jadi dosen, Pak? Ya, saya sudah mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Profesor Dr. Mustoko Beragama Jakarta sejak tahun 2014. Tapi kalau untuk pengalaman mengajar, saya dari tahun 2008 itu sudah mengajar sebagai guru di salah satu SMK swasta di Jakarta Selatan. Dalam perjalanannya di 2008 itu saya berbarengan dengan mengambil pendidikan S2 atau program pasca sarjana di bidang komunikasi. Nah, pada saat lulus di 2013, saya mendapatkan tawaran dari Universitas Mustopo sebagai alma mater saya untuk mengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi ya, di S1-nya. Sehingga tawaran itu saya terima. Berarti sejak tahun 2013 akhir, jadi tepatnya 2014 lah, saya sudah mulai mengajar di universitas berbarengan sebagai guru. Nah, di 2016 status saya sebagai pengajar di SMK saya lepaskan karena kesibukan yang semakin nggak bisa dibagi-bagi. Apalagi kala itu status saya sebagai dosen tetap di Universitas Mustopo, sehingga ada semacam kewajiban bagi saya untuk bisa lebih fokus mengabdi dan mengajar di Universitas Mustopo. Bapak kan udah pengalaman ya Pak dalam mengajar. Pasti ada kan Pak kenangan-kenangan yang berarti gitu buat Bapak. Nah, pengalaman apa yang paling memorable buat Bapak selama Bapak mengajar? Kenangan dalam hal apa nih? Yang bagus-bagusnya Pak. Banyak yang bagus-bagus. Nah, makanya kenangan apa nih? Saya sama mahasiswa, saya sama mantan. Mahasiswa ya. Selain mengajar, setiap dosen itu wajib melakukan kegiatan tridharma ya. Jadi yang pertama adalah mengajar atau melaksanakan pendidikan, yang kedua melaksanakan penelitian, dan juga yang ketiga adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga program dalam tridharma ini pastinya itu dalam aktivitas saya gitu ya sebagai dosen itu akan terlibat dalam sebuah tim. Apakah tim ini mahasiswa maupun rekan-rekan dosen, bahkan juga dengan masyarakat. Untuk pengalaman yang sifatnya sampai dengan sekarang masih terbekas itu biasanya pengalaman membimbing ya, pada saat saya mendapatkan anak bimbingan yang rajin, yang punya curious atau kepenasaran tinggi, lalu juga cukup cerdas gitu ya dalam mengelola waktu. Itu biasanya hubungan kami bisa lebih dekat. Artinya hubungan lebih dekat ini saya bisa atau kami bisa seperti teman gitu ya, seperti sahabat. Jadi dengan yang tadinya mahasiswa kemudian bisa menjadi rekan atau sahabat, bagi saya itu adalah hal yang luar biasa. Karena kan mendapatkan teman baru. Nah, kalau pengalaman unik lainnya bagaimana pada saat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mungkin ucapan-ucapan atau kesan-kesan yang mendalam dari masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tersebut merasa dengan kehadiran kami dari akademisi gitu ya, kami dari tim dosen dan juga mahasiswa itu bisa bermanfaat bagi mereka. Pertanyaan yang terakhir, selama mengajar pastinya ada suka duka. Ketika menjadi dosen itu ada apa aja sih Pak yang Bapak rasain? Iya, suka duka. Berarti ini ada dua kelompok yang bertolak belakang. Kesukaannya adalah udah pasti dengan kita berbagi ilmu. Bagi saya pribadi itu justru bisa mengasah gitu ya. Manakala ada semacam knowledge yang kita bagikan kepada teman-teman dari kakak-kakak mahasiswa atau dalam kegiatan-kegiatan tridharma lainnya, itu sama saja saya mengasah memori gitu. Jadi sukanya jadi dosen adalah pengetahuan apa yang kita miliki itu tetap nyantol insya Allah, dan bahkan saya juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari mitra mahasiswa, rekan-rekan dosen ataupun masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan tridharma. Terus suka lainnya
pasti menjadi kebanggaan manakala pada saat kita sudah membimbing dalam pengajaran, dalam bimbingan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat gitu, sehingga kebanggaannya bisa memberikan edukasi yang bermanfaat bagi si peserta gitu kan. Terus kadang di beberapa tahun setelahnya kita masih dicolek, apakah di WA, apakah lewat sosmed, artinya bahwa ternyata masih ada yang ingat dengan dosennya, dan setelah kita tanya ternyata mereka kehidupannya jauh lebih baik dari pekerjaan, kehidupan pribadi maupun keluarga. Tentunya yang menjadi duka sekarang ya namanya duka itu mungkin bukan kesedihan yang mendalam, tapi hal-hal yang kadang suka bikin kecewa, gregetan, nahan emosi dan lain sebagainya. Namanya juga sebagai pengajar yang mengajar mahasiswa, artinya kita berjumpa dengan pribadi-pribadi yang bervariatif dari karakter maupun perilaku. Walaupun kita sudah memberikan rules di awal perkuliahan, kita mencoba untuk tegas dan lain sebagainya, ya bayangkan kalau satu kelas dari 30 sampai 40 peserta, tentunya adalah 1-2 anak yang ternyata tidak bisa seperti teman-temannya gitu ya perilaku nyeleneh, terlambat, nggak hadir, banyak excuse, bahkan nilai yang kita harapkan pun juga dia tidak bisa berikan gitu. Ya ini menjadi kekecewaan yang mendalam. Terus sisanya ya namanya mahasiswa seringkali ada kegiatan-kegiatan yang berbarengan dia lakukan, mungkin bekerja dan seterusnya. Ini terutama saya jumpai pada saat saya mengajar kelas karyawan. Jadi seringkali dia tidak bisa hadir, ataupun kalau hadir udah nampak letih gitu ya. Nah ini kita nggak bisa maksimal dalam memberikan materi. Pastinya ya ada kekecewaan yang harus ditahan, walaupun setelahnya perlu ada strategi untuk bisa meningkatkan interesting dari si peserta didik tersebut. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya.